negara-negara di Eropa, baik baik untuk mempertahankan kekuasaan ataupun mempengaruhi lawan politik maupun persenjataan. Biasanya para sejarawan sudah sepakat, uh, bukan sejarawan sih, kebanyakan sepakat bahwasanya Perang Dunia Pertama itu merupakan merupakan perang apa ngerinya, perang di benua Eropa aja gitu. Tidak ada pengaruhnya untuk ke benua Asia, tidak ada sedikit pun. Terus untuk apalagi ke benua Amerika itu tidak ada sama sekali, meskipun di si buku dikatakan itu ada pengaruhnya, tapi sangat sedikit. Yang paling banyak itu adalah yang di benua Eropa. Nah, kenapa Perang Dunia Pertama itu ada muncul? Yang per- yang perlu kita ketahui, biasanya kalau tidak ada perang, pasti tidak ada yang diinginkan. Nah, pada saat itu kan benua Eropa lagi. Pada saat itu negara-negara di Eropa ataupun kerajaan-kerajaan di Eropa itu saling mempengaruhi kuatnya satu sama lain untuk menguasai seluruh dunia. Ingat ya. Jadi benua Eropa itu berlomba-lomba ingin mempengaruhi dan ingin menguasai di seluruh dunia, yaitu tentang imperialisme dan kolonialisme. Jadi untuk biasanya untuk saling mempengaruhi itu kan ada perlu yang namanya dana, perlu yang namanya angkatan perang, perlu yang namanya sumber daya alam biasanya. Manusia iya, ya jelas lah manusia ada juga. Nah, saling mempengaruhi satu sama lain itu kan saling berlomba gitu. Dan pada saat itu angkatan angkatan laut yang paling kuat yang pada masa itu adalah angkatan laut kerajaan Inggris. Jadi kan otomatis kan kerajaan Inggris itu kenapa dianggap sangat kuat karena di yang pertama kekuasaan atau koloninya itu banyak. Yang kedua karena koloninya banyak itu kan otomatis sumber dayanya kan banyak juga gitu. Nah, tapi untuk yang di negara-negara lain kayak di kayak ke di Jerman ataupun Austria, Hongaria itu mereka emang sumber dayanya itu ya terpenuhi aja untuk mereka sendiri. Tapi untuk masalah ilmu pengetahuan ataupun masalah pengetahuan dan teknologi yang kayak penemuan mesin uap, penemuan senjata api dan lain-lain itu kan awalnya kan dari negara-negara Jerman gitu, yang penemuan-penemuan terpenting. Apalagi pada saat itu pengetahuan itu merupakan hal yang paling utama. Nah, dari situlah saling mempengaruhi satu sama lain kan ibaratnya tuh kayak behirian lah bahasa kita tuh. Kalau ini tuh kayak bedagang loh, bedagang susu balahan, ya berdagang bersaingan kita tuh supaya supaya banyak pelanggan kayak apa caranya. Nah, sama halnya dengan di Eropa, di benua Eropa pada saat itu. Ada juga yang pengaruhi lain seperti ingin menjatuhkan atau ingin menjatuhkan Kesultanan Utsmani, terus ingin ingin merebut daerah koloni yang dikuasai oleh beberapa negara gitu. Jadi di benua Eropa pada saat itu emang dalam perjanjian setelah Revolusi Prancis itu ada perjanjian bahwasanya tidak boleh di di benua Eropa, di negara induknya bahasanya tuh tidak boleh untuk mencampuri urusan masing-masing. Ada boleh mencampuri urusan negara. Tapi masalahnya kan di tidak dianukan di negara koloni gitu, di negara jajahan. Jadi di daerah jajahan tuh saling ya berebut saling berebut lah ya bahasanya itu. Terus juga dari situ ada yang namanya untuk supaya jangan sampai satu negara lain ini jangan sampai
ada yang mendominasi. Benar kan biasanya dibuatlah yang namanya perjanjian atau persekutuan. Nah, persekutuan itu biasanya berupa hubungan persahabatan bilateral dan lain-lain. Dari situ kan uh, ada ada beberapa negara-negara yang saling melindungi satu sama lain, kayak Inggris sama Belanda gitu. Terus Jerman sama Kekaisaran Jerman sama Kekaisaran Austria Hungaria. Terus apa lagi lah? Eh, Prancis sama sama Rusia gitu. Terus hubungan antara kekaisaran ke kekaisaran kekaisaran kerajaan ya pada saat itu, pada pemerintahan Jerman dengan Kesultanan Utsmani ya juga kayak itu. Nah, saling berebut Jepang. Nah, dari situlah dibuat ada pertentangan. Nah, dari pertentangan itu saling bersikutan yang kan mulai dari zaman Bahari sampai dari zaman Bahari Kala sampai wah ini kalaunya antar negara itu sudah berhubungan baik ataupun sudah saling bekerja sama. Jadi kalau misalkan ada negara sekung nih diserang orang nang nang bersahabat atau berhubungan baik ini wajib untuk membantu itu sih. Nah, terus dari situlah pertentangan-pertentangan tuh ada kayak pertentangan antara Jerman dengan Prancis itu bersebelahan gitu. Terus pertentangan antara Jerman dengan Inggris, pertentangan antara Jerman dengan Rusia, pertentangan Rusia dengan Austria Hongaria apa lain nih. Dan terus pertentangan di Italia dengan Prancis kalau kada salah. Aduh gatel ih. Kadang lah. Nah, dari situ penyebab-penyebab yang paling umumnya. Karena kan yang paling ketahui itu kan terbunuhnya apa ngarannya pang putra mahkota kekaisaran Austria Hungaria kayak itu yang dibunuh oleh orang-orang Serbia. Nah, orang-orang Serbia ini didukung oleh Rusia. Jadi kan kayak kayak nang ya berhubungan ya kayak itu, dan pada dasarnya mereka ini ya bukan tetanggaan ya basingkutan gitu. Nah, dari basingkutan terus kayak menyatakan perang ya. Ini kami kan diterima, aku di putra mahkota kami nih dibunuh oleh orang Serbia, kami menyatakan perang ke Serbia. Sedangkan Serbia ini kan bersekutu dengan Rusia itu. Nah, mau kada mau berperang itu. Apalagi Jerman sama Inggris saling untuk menguasai daerah, saling bergeganalan angkatan lautnya juga itu. Nah, dari situlah apa namanya Perang Dunia Pertama itu dimulai. Dan pada saat itu Perang Dunia Pertama itu cuma ruang lingkupnya itu cuma di benua Eropa aja. Benua Eropa ke benua Eropa Jepang yang paling banyak itu. Sedangkan yang di negara-negara lain kayak di Jepang, Cina, Jepang, Cina di Amerika tuh banyak tuh ada kada umpatan lah bahasanya tuh. Apalagi di Amerika Serikat. Amerika Serikat nih menganggap ini buahnya nih perang antar antar mereka aja, kita kada perlu ikut-ikutan gitu. Tapi kan yang namanya perang, perang itu kan ada keuntungannya. Sampai wah ini kan keuntungannya tuh ada. Jadi pada saat itu terjadi yang namanya bahasanya tuh adalah industri industri militer itu pas awal-awal dimulainya antar peperangan antar negara di Eropa tuh industri industri senjata itu yang dikirim oleh Amerika
Amerika tuh semakin banyak itu, dan dari situlah Amerika ini mengambil peluang bahwasanya kalau kami ikutan nih kayaknya kami untung banyak. Nah, itu maksudnya, semoga paham lah. Kayaknya kan uh, untungnya banyak nih kalau kami umpatan. Nah, jadi umpatan aja juga itu. Nah, dari situlah kayak ya mulai bahagia pengalaman Amerika nih, apa namanya tuh, apa yuk, mulai bahagia Amerika tuh kayak kayak umpatan mencari mencari keuntungan di balik mencari keuntungan di balik kemurkaan, apa bahasa, mencari keuntungan di balik kesusahan orang lain gitu. Sampai wah ini ya, dari situlah ada yang mengatakan industri militer itu sangat menguntungkan. Oke, itu adalah latar belakang Perang Dunia Pertama. Penyebab umumnya tuh kayak saling bersikutat satu sama lain gitu. Sampai nang dari luar negeri itu nang buan buan cuma bahasanya tuh adalah perang regional aja kayak itu. Regional tapi pengaruhnya sangat besar sampai-sampai Kesultanan Kesultanan Turki Utsmani itu hampir dikuasai oleh para sekutu, tapi pada saat itu Kesultanan Utsmani itu membuat gencatan senjata. Nah, dari itu ada di bab di kelas jadi semester 1 itu tentang kebangkitan bangsa Turki yang merupakan awal kejatuhan Kesultanan Turki Utsmani. Jadi ceritanya tuh adalah Kesultanan Turki Utsmani itu ikut perang dunia pertama dan bersekutu dengan Jerman, Italia, sama Austria Hongaria. Tapi tapi yang masalahnya adalah mereka ini nih, eh, meskipun si Italia ini awalnya bersekutu tapi malah ikut balik, malah jadi bersekutu lawan buan Jerman gitu. Eh, nang nang jago tadi nang kenapa Turki Utsmani itu umpatan juga, umpatan perang juga, karena pada di apa kehidupan politik, kehidupan pemerintahan di Turki Utsmani itu sudah kacau balau dalam arti mulai dari luar yang sudah dibombardir oleh buan Rusia sama buan Inggris. Dari dalam ada juga nang bahasanya tuh anak memerdekakan diri lah itu. Nah, dari situlah ikutan perang si buan Turki Utsmani, tapi karena kekuasaannya tuh semakin menyempit, lalu lalu kayak membuat gencatan senjata. Karena dalam dalam gencatan senjata tuh perjanjiannya tuh adalah apa yang daerah yang sudah dikuasai oleh sekutu itu diambil, tidak dimiliki lagi oleh si Turki Utsmani. Nah, dari situlah buan buan para perwira-perwira yang sudah mempertahankan habis-habisan tuh kayak kayak ada setuju dengan utusan, dengan kesepakatan itu. Kami ini sudah lapa-lapa, kami ini sudah lapa-lapa kayak itu. Nah, masa hendak menyerahkan aja lah itu. Dari situlah dari mereka melawan tuh adalah mereka tuh buan perwira-perwira muda nih, terutama buan perwira Kemal Pasha, Rashid Pasha, dan Rashid Pasha, Fuad Pasha, Malik, Kemal Palevi, dan Ali Pasha itu, mereka tuh menyerang habis-habisan dan ingin merebut kembali apa yang dulunya di dulunya itu punya 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 kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani. Nah, dari situlah kota Istanbul itu berhasil diambil alih lagi. Kalau ada kayak itu, dalam petanya itu adalah, Sultanan Turki Utsmani itu sangat sempit,
Bahkan ada yang mengatakan daerahnya tuh kada lagi nang daerah-daerah strategis tuh habis diambil alih buan buan sekutu kada dilawan gitu. Nah, dari buan Turki Osman ini mengambil alih gitu, mengambil alih ke penyerangan. Bahasanya tuh adalah apa namanya tuh, membatalkan perjanjian gencatan senjata secara sepihak kayak itu. Namun kayak itu kan hukum politik hukum politik ketatanegaraan tuh bahwasanya ini kalau bukan nang si pihak Sultan Turki Utsmani ini menganggap nih pemberontak, tapi dalam satu sisi si nang bukan nang para pemberontak bukan perwira ini menganggap ini nih tanah kami, kenapa harus diserahkan gitu, ambil apa-apa ma pangerannya, kami apa-apa apa mempertahankannya kayak itu. Nah, masa diserahkan aja lah dengan bahasanya tuh, ya kada setuju lah itu. Nah, dari situlah melawan sampai sampai kalau dipulihkan kembali, ya tidak, negara Turki itu ya setengah setengah dari negara yang ada itu. Bahkan kota Istanbul tuh hampir sudah dikuasai oleh negara Yunani pada saat itu. Nah, dari situlah karena buan perwira ini mendapatkan kedudukan dan kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat orang-orang Turki. Orang-orang masyarakat Turkinya langsung bahwasanya ini penyelamat dalam arti ini berhasil mengambil alih yang dulunya diambil alih oleh yang dikuasai oleh para sekutu. Kawal lagi diambil alih lagi tanahnya tuh. Nah, dari situlah dianggap sebagai kayak pemimpin gitu. Nah, dari situlah yang namanya bernegara tuh mau kada mau, apa yang disuarakan rakyat, apa yang diinginkan rakyat itu adalah hal yang mutlak, meskipun itu bertentangan dengan kebijakan sultannya langsung. Tapi kan masyarakatnya hendak malah mendukung si buan perwira itu. Nah, dari situlah sudah mendapatkan kepercayaan rakyat, kepercayaan si keluarga sultan tuh kada ada lagi, diambil alih pemerintahan Kesultanan Turki Utsmani dan menyatakan kemerdekaan sebagai negara republik, dan secara resmi juga yang namanya Kesultanan Ottoman itu dihapuskan. Oke, sampai sini saja. Kalau ada pertanyaan tentang latar belakang Perang Dunia Pertama, silakan kalian komentar. Beri pertanyaan dengan menyebutkan nama dan kelas. Kalau ada yang orang lain mendengarkan, boleh aja bertakon apa kayak itu. Banyak nih paham lah bahasa Banjar lah. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.